baca hasilnya ntar dong pertemuan selanjutnya. Iya. Nanti biasanya ya ada. Aku lupa apa aja ya kemarin hasilnya. Nanti aku fotoin kan. Iya sih. Halo Ibu. Siang. Ibu. Ya duduk sini. Dengan Ibu siapa panggilannya? Ibu Yuni. Ibu Yuni ya. Yuni. Bu Yuni, perkenalkan saya Dokter Yaze, dokter spesialis gizi klinik. Bu Yuni ada keluhan nggak? Apa keluhannya? Keluhannya saya punya sakit asam urat. Hmm. Sama biasa kolesterol naik turun. Oh, kapan terakhir cek lab? Udah lama sih, cuman saya kan periksa di dokter di Pura sebulan lalu lah. Oh, memang itu kayak rutin cek darah ya? Sebulan sekali dia buka di situ, jadinya kita sering di situ. Oh, jadi ini yang sering naik asam uratnya, Iya, terus Kolesterol. kolesterolnya, gulanya naik nggak? enggak normal. Normal ya. Kalau tensi tadi 120/60 masih aman. Tingkat perutnya udah berlebih ya. Terus berat badan juga berlebih nih. Makanya pengen ngurangin berat badan nih dokter. Baju saya udah pada sempit semua. Udah sempit semua. Sebelumnya berapa berat badannya? Gadisnya dulu 43. Wah, kecil ya. Iya. 43. Terus Iya. abis nikah naik. Habis nikah naik jadi 50. 50 turun lagi 43 lagi 44 45 lah. Nah, mulai naik jadi sampai 66 ini Setelah anak kedua anak kedua lahir. Sekarang udah umur tidak berapa? terkendali 55. Umurnya 55. anak Udah dewasa sih. udah gede ya. Berarti tiga. udah lama dong Udah ini lama nggak banget. terkontrol berat Iya, badannya. betul. Udah mulai terserah deh makan apa aja Iya. gitu ya. Bawaannya lapar mulu, saya Iya, bingung. bener. Karena udah mulai terbiasa. Jadi kayak yang tadinya lambungnya mungkin nerima makanan cuma sedikit, Iya. tapi Saya akhirnya juga kebiasaan. Bingung ya, kebiasaan sekarang kayak kalau nggak banyak nggak kenyang rasanya. Saya dulu makan sedikit aja udah kenyang banget. Kalau sekarang kok jadi pas punya anak kedua kok jadi doyan makan. Nggak kenyang ya. Abis makan masih lapar lagi rasanya. Iya. Iya nih Terus benar. Kak, saya waktu periksa dokter umum ya apa namanya? Asam lambung, saya punya asam lambung. Katanya memang kalau asam lambung bawaannya lapar mulu gitu. Iya. Karena sebenarnya orang asam lambung itu memang boleh makan lebih banyak, lebih sering intinya, Nah, lebih sering tapi sedikit-sedikit. Iya, itu katanya paling enggak 3 jam sekali Makan, ya, biskuit iya. atau apa gitu. Yang penting ada yang Ada yang masuk ya. Benar tuh kata dokternya. Cuman mungkin porsinya lebih sedikit Iya. gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kebutuhan energinya di sini kelihatan berapa ya? Nah, 1400. Jadi 1400 ini kita bagi 6 kali makan gitu. Oh, gitu. Mungkin selama ini 6 kali makan sih, tapi ternyata lebih dari Banyak. 1400. Iya, Mungkin. mungkin cemilannya banyak banget. Roti, biskuit. Iya. Harusnya 1 jadi 4 misalnya. Jadi Iya. pasti Katanya lewat. gitu, 3 jam sekali ya ada yang Makan. dukunya katanya gitu. Iya, benar sih dokternya. Cuman mungkin Porsi saya porsinya makanya. Bu Yuni kebanyakan gitu. Iya mungkin begitu kali ya. Iya, porsinya harusnya misalnya biskuit 1 jadi 4 keping. Roti misalnya cuma 1 jadi 2 atau gorengan jadi 3 gitu. Dan kebiasaan saya jeleknya setelah makan, saya harus makan yang manis nih, ada Oh, kue iya. atau apa yang bisa Yang jadi manis nggak ya. mual. Kalau nggak kue, permen atau es Iya, teh ini gitu, kayak gitu gini. ya. Ini rasanya pengen ini Mual. udah makan permen lagi, udah kebiasaan. Udah berapa lama tuh akhirnya jadi ngonsumsi permen habis makan? Aduh udah lama. Ya, oke lah Tapi kita sayanya pelan-pelan. mau muntah gitu rasanya kalau nggak. Mual kalau habis makan ya. Mm-mm. Makannya sering yang goreng-goreng. Kalau gorengan malah saya jarang. Saya rebus-rebusan saya sering. Karena kan biasanya yang bikin mual itu makanan yang banyak lemaknya, berminyak, digoreng, Saya Pak untuk sayur aja saya direbus. direbus biasa kayak rebus mini itu saya rebus. Kayak pisang atau talas saya kukus gitu. Berarti permen sehari bisa berapa kali Bu? Enggak selalu sih. Nggak selalu. Paling sehari sekali sekali. satu. Ya udah deh, nanti kita pelan-pelan rubahnya. Karena kan ini udah terlalu lama kebiasaan Iya. makannya.
Kalau tiba-tiba aku stop nggak boleh makan permen, bisa-bisa mual seharian Ini atau malah barusan saya kayak Elsa mual nggak enak, ganggu mood ya rasanya ya. Iya. Oke deh, kita bacain ininya ya. Saya punya teman di Pura, saya kan orang Hindu ya. Di Pura udah tua Bu, dokter juga. Cuman dia dokter umum. Saya nanya sama dia, ke dokter gizi aja katanya. Dia kan tadinya gemuk banget. Terus dia jadi kurus. Iya, sekarang kurus banget, cakep badannya. Saya bilang, makanya saya tanya, Bu dokter kok jadi kurus sih? Saya bilang gitu, saya mau udah ke dokter gizi aja. Kan dia dokter, jadinya kan saya percaya lah. Iya benar. Tapi kalau dokter itu dia ke dokter gizi mana? Nggak dikasih tahu. Saya bilang, Aduh. dokter anak kan namanya bukan curang nih, nggak dikasih tahu kayak gitu. Harusnya jangan begitu kan, biar dokternya saya ke situ juga. Iya benar kan. Nggak, saya cari sendiri, saya bilang gitu. Dan saya biasanya berobat ke sini selalu. Oh memang pasien sini ya? Iya. Memang biasa pasien sini. Jadi saya kan punya tangan saya Asam nyangkut. urat. Iya. Jadi sekarang udah nggak, kemarin disuntik, memang selalu di sini. Memang selalu di sini. Biasanya disuntik setiap berapa bulan sekali? Kalau lagi kumat aja saya. Sama dokter siapa biasanya ini? Dokter siapa ya? Saya lupa ya. Ada sih. Penyakit dalam ya? Iya. Oke. Apa namanya, ortopedi ya? Ortopedi Iya, bukan penyakit ortopedi. dalam ya. Iya. Karena sering kaku ya. Ya karena aktif, tangan saya kan masih kerja nih jadinya. Tapi kalau pagi saya selalu begini Selalu begini dulu ya? stretching dulu. masih aktif kerja ya? Masih. PNS di situ Bu, saya di Samsat Ciledug. Oh di Samsat. Waduh, rame banget itu pasti. Lumayan. Customernya banyak banget tuh. Makanya. Berarti dari pagi sampai Sore. baru kelar. Begini mulu ya. Terus Iya, pasti mata capek. juga udah kalah. Iya benar. Pasti capek, tangannya kaku, matanya perih, Iya. pegel mata tuh rasanya kayak Capek. pengen tidur tapi nggak bisa, nggak Betul, tenang ya. betul. Apalagi kalau pembuktian saya pulang malam terus. Ya Allah, capek banget berarti. Berarti malam bisa begadang dong. Sebenarnya. Karena kan kerjaan lain masih banyak di Masih rumah. Iya. Oh, benar. Belum di rumah nyapu apa. Iya bener. Terus kalau di rumah tidur jam berapa? Iya paling cepet jam 9 lah. Jam 9 ya. Jam 9, jam 10 lah. Itu pun kadang saya kepengen buru-buru tidur gitu ya. Nggak bisa. Bener. Melek gitu, kok nggak ngantuk-ngantuk sih gitu. Kalau nggak overthinking, nggak nyaman. Kalau nggak masih banyak nih yang mau Yang dipikirin dipikir, iya. gitu. Besok mau ngapain besok. Iya bener. Yang tadi udah beres belum ya gitu. Iya, emang betul sih. Iya bener-bener. Jadi banyak overthinkingnya nih. Kalau olahraga ada nggak dalam 1 minggu berapa? Paling hari Minggu aja saya kan Jalan? jalan aja, muter, ada alun-alun. Kan rumah saya dekat alun-alun tuh. Oh. Alun-alun Pondok Aren. Oh iya di Pondok Aren. Saya muter 2-3 kali gitu. Tapi abis itu jajan ya? Jajan. Nah ya itu dia deh. Karena Makanya saya pengen mengurangi iya benar. gitu. Nggak apa-apa kita pelan-pelan. Saya untuk pertama saya pakai yang paket 3 dulu. Soalnya kan saya belum tahu nih nanti kalau memang ini saya mungkin bisa meningkat gitu. Iya, Saya benar. bilang sama mbaknya juga, Mbak saya mau nyoba dulu yang 3 ya gitu. Kalau Iya, ini nggak nanti kita apa-apa. bisa lanjut gitu. Ada ini nggak penyakit kencing manis, Nggak ada. tensi aman ya? Nggak paling asam urat, lambung sama ya kolesterol itu. Kolesterol, batu nggak ada ya, dari keluarga juga nggak ada. Oke, ini kalau dari hasil pemeriksaan, sini kita lihat. Bentar ya Bu, saya pakai kacamata ya. Iya boleh. Mata saya sudah Udah mulai capek ya. udah Lelah. tulisannya labur semua ada. kabur. Tapi kalau hari Sabtu Minggu memang libur. Kalau Sabtu saya masuk, ini saya dari kantor, Oh, tapi setengah hari. Makanya waktu saya cuma hari Sabtu aja yang banyaknya, sama Minggu lah. Kalau Minggu kadang ke pura. Saya bilang gitu. Kalau Sabtu tuh pulang jam 12. Jam 12. Itu bloket jam 12 pulang. Oke, kita lihat ya. Di sini total air yang ada di tubuhnya Bu Yuni itu 27,8%. Jadi masih normal karena dia nggak kurang, nggak juga berlebihan. Terus, jadi selama ini mungkin nggak kekurangan minum nih. Jadi begitu haus ya minum. Tapi kalau bisa mulai sekarang sebelum haus kita udah minum. Gitu. Karena sebenarnya alarm dia ngasih tahu haus tuh berarti sudah terlambat sebenarnya. Iya, sebelumnya ya. Berarti sebelum haus kita sudah minum. Tipsnya itu bawa tumbler sih kemana-mana. Iya sih. Kerja bawa tumbler, terus pas lagi olahraga itu tumbler juga dibawa. Sering-sering minum ya. Jadi minum. Tapi ini udah bagus sih, jadi dia nggak kekurangan, nggak juga kelebihan ya. cairannya. Proteinnya di sini juga normal nih 7,5. Karena kalau kurang dari 6,6, ya ini di 8 di atas. maksimalnya 8,0 ya. Terus mineral
Ini juga normal. Kalau airnya normal, biasanya mineral pun baik-baik aja. Sini juga bagus nih, 22,57. 2,55 sorry. Terus, nah yang agak bermasalah adalah fatnya, lemaknya. Lemaknya 28,4. Sementara Bu Yuni maksimalnya 15,5. Banyak banget ya. Iya. Kelebihannya lumayan banyak ya. Kalau ini kan berat badan ya, 66,2 berat badannya. Naik terus ya. Kemarin berapa? Bulan lalu berapa? 65. 65. Naiknya banyak banget. Iya. Tingginya 150. Nah, kalau untuk massa ototnya di sini masih normal 20,4. Jadi dia masih di kotak normal nih. Tapi yang kelebihan adalah lemaknya. Dia udah over. Waktu saya periksa juga di Pura kan ada gitu ya. Ada alatnya gitu ya. Iya, Nah, ada alatnya. iya, Lemaknya sekian. Terus gimana? Kurangin olahraga, makannya kurangin. Kalau gitu doang ngasih taunya, namanya dia dokter umum ya. Iya sih. Makanya saya menghilangin penasaran saya harus ke dokter gizi. Bener. Saya gitu. Karena kan kalau zaman dulu memang iya. Kalau orang obesitas cuman dinasehatin, diedukasi untuk diet, olahraga. Tapi sebenarnya yang namanya obesitas itu kan penyakit metabolik yang kronik. Nggak bisa nih kalau cuman kita suruh Begitu olahraga doang. Iya, saya kurangin sadar makan itu. doang. Saya sadar itu. Makanya nggak mungkin olahraga doang. Sedangkan olahraga saya jarang sekali gitu. Jadi harus Waktunya nggak. Iya benar. Jadi harus ada tambahan lagi supaya lebih maksimal untuk menurunkan berat Betul, badan. itu maksud saya. Tuh, jadi sekarang pendekatannya udah lebih komprehensif lah, nggak kayak zaman dulu cuman nasehat doang. Iya, kurangin makan. Iya, kurangin makan. Ya kayak mana kepalanya pengen Iya. makan gitu kan. Kalau nggak makan kepala saya pusing. Iya. Nggak makan saya pingsan ntar gitu kan. Betul. Apalagi saya harus kerja. Iya Kan benar. nggak usah kerja saya. Kalau kurang makan ya nggak fokus dong gitu. Betul. Apalagi menghadapi masyarakat banyak. Iya, Yang ada ntar saya emosi. Dengan banyak keluhan ya. Udah kita lapar, dianya ngeluh terus. Aduh betul. Bisa dibentak tuh orang. Bisa marah saya. Iya, bisa marah kita. Belum lagi misalnya cuma diedukasi suruh olahraga, ya kan kita kerja Senin sampai Sabtu kita kerja. Iya. Minggu kita mau me time, kapan lagi disuruh itu, olahraga. betul. Jadi sekarang ini lebih realistis lah kalau misalnya. Betul banget. Nah, kalau ini BMI itu berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Itu ada range-nya. Nah, di sini kan Ibu Yuni 29. Idealnya ya. Ibu Yuni masuk ke sini obesitas 1 gitu. Nanti kita pelan-pelan untuk naik ke normal. Jadi misalnya saya tingginya segini, normalnya beratnya berapa? Beratnya itu kita lihat di sini. Sorry. Nah, di sini 49,2. Jadi nyampe 50 kan masih 50 lah masih masih ya, aman. masih oke ya. Jadi kalau sekarang Kalau memang, bisa kurang lah di bawah, kurang dari 49 ya. Jangan. Nanti kurang gizi jadinya. Kurus ya. Jadi pas memang 49 sampai 50 itu udah pas sesuai dengan berat tinggi badan. Gitu, iya. Terus ini kalau BMI udah masuk ke sini, jadi kita pelan-pelan perbaiki nanti lifestyle-nya, olahraganya pelan dikit-dikit aja, kayak misalnya cuma jalan kaki. Jadi Jadi paling bisanya jalan kaki aja saya. Jadi nggak perlu olahraga berat sebenarnya. Jantung saya salah ngos-ngosan jadinya. Karena Nggak kuat. faktor usia juga, nggak bisa dong kita paksa dia buat lompat-lompat. Iya. Gitu. Betul. Terus tadi lingkar perut ini 101. Nah ini normalnya perempuan itu kurang dari 80. Itu saya pengen ngurangin. Saya kan kalau sembahyang pakai kebaya ya, namanya orang Bali ya. Ya ngetat banget ya jadinya. Nggak ada yang kepake ibu. Letek-letek. Iya. Ya nggak kepake bajunya. Pakai sayang banget. Iya sayang banget. Jadi pakai Mahal lagi kebaya. Iya pasti. Ya ampun. Oke nanti mulai dari Itu sini. masalah saya gitu. Mulai Kemarin sekarang saya nanya bisa. tuh sama dokter teman saya itu. Kan kita di Pura itu selalu ada makan-makan. Oh. Setiap ada acara pasti makan-makan. Itu Cemilan godaannya ya. gitu. Habis makan kue, cemilan, snack, makan Minum nasi. manis. Oh makan nasi. Ya ampun berat banget ya. Itu selalu. Habis itu minum manis juga nggak? Ada es jeruk, ada es buah, itu selalu. Nah, itu godaannya pertama. Keduanya, saya lihat Bu dokter ini dia bisa menahan. Makan kue satu saya perhatikan. Bu, kok makan kue satu doang? Nggak kepengen. Aku tahu itu rahasianya apa. Hah? Aku tahu rahasianya apa. Makanya saya selalu, karena saya kepengen ya, saya motivasi saya gitu ya. Makan kue satu. Bu, kok makan kue satu doang? Kalau saya ini 2 aja kurang sih gitu kan bercandain. Enggak, ini saya makan segini aja bisa 2 hari nggak makan. Ya ampun. Bu nggak pusing Bu? Enggak. Iya. Itu. Aku tahu tuh dia pakai apa. Itu ya, itu kan dokter tahu. Iya, gitu. ketahuan dah ya. Makanya kan
saya pengen tanya nih gitu. Benar kan pengen tahu, pengen juga ya turun berat Iya. badan, tetap sehat, makan Iya, terkontrol. apalagi kalau saya apel ke Polda, baju dinas saya kecilan semua, nggak ada yang keteria ya. Iya, jadi pakai celananya di bawah. Hmm. Jadi sekarang saya pakai celana yang karet. Mm-mm. Kalau baju dinas kan nggak ada yang karet gitu. Jadi jahit sendiri lagi. Jahit sendiri. Wah iya ini udah Itu lumayan. berat banget makanya. Jadi Sedih menghabiskan banyak uang ya Iya, jadinya iya. akhirnya. Itu maksudnya saya kepengen ya ngurangi lah sedikit. Iya, kalau Untuk bisa ya banyak. banyak dong kita kurangi. Udah gitu saya kan badan gede gini, menurut saya udah besar ya karena tinggi saya segini terus. Iya benar. Kaki saya nggak kuat berdiri lama. Iya betul. Sakit lama-lama di kiri saya Pegel, sakit, nyeri ya. nyeri. Untuk apel upacara kan kadang-kadang lama ini. Iya benar, Gitu. nungguin orang kasih Iya. ini dulu jangan. Kita udah nggak fokus nih. Udah nggak fokus dan kaki saya aduh ini lama banget sih apelnya, saya bilang gitu, kaki udah sakit. Jadi itu yang di depan ngomong apa udah nggak tahu Udah lagi nggak deh konsen, gitu. udah nggak konsen, kaki saya udah begini-begini terus udah gerak-gerak itu kendalanya karena saya masih harus dinas kan ya. Iya benar. Gitu. Karena masih produktif kan. Iya. Iya benar-benar. Jadi Saya mau minta tolong aja nih mau biar bisa saya ini memang udah mengurangi lah sedikit. mulai bermasalah sih, udah obesitas satu, obesitas sentral juga. Obesitas sentral itu dia ada lemak nih Oh iya. di bagian abdomen perut. Jadi lemak tuh nggak sama. Jadi ada lemak visceral, ada lemak subkutan. Lemak subkutan itu yang bisa kita cubit kayak Iya di nih, pipi, ini kayak ini. perut. Nah iya Tuh. benar. Itu Saya lemak kalau habis mandi, subkutan. Wah, kecil banget sih. Nggak pede juga kalau Kadang-kadang mau mandi ya ngaca diliatin suami ya. Hmm, Dilihatnya, aduh nggak enak banget loh. Serba salah pakai baju apapun nggak ada bagus-bagus. kurang cocok lah ya. Iya, Nah yang berbahaya itu lemak yang visceral nih, karena dia nutupin Di dalam ya? organ. Iya, dia nutupin Kadang kan aku sesak bu kalau saya tidur. Iya benar, nafas sesak, terganggu lah intinya tidurnya juga. Terus kalau dia numpuk di pankreas, dia bikin DMT kedua, gula darah jadi tinggi. Kalau dia numpuk di jantung tuh tensi jadi tinggi. Jadi sebenarnya udah banyak nih Bahaya, masalah. banyak bahaya. Gara-gara si lemak, karena gara-gara si lemak numpuk ini bisa jadi inflamasi. Salah satunya tadi itu udah mulai ada keluhan Iya. di kaki kan. Kaki iya betul. Udah mulai pegel, capek, pinggang suka sakit gak? Sakit. Nah, ada Duduk sebentar, saya udah agak, saya harus begini nih. Iya, pindah-pindah posisi mulu Posisi, ya. ntar kaki saya naikin supaya kakinya agak enakan dikit, turun lagi gitu. Jadi udah mulai banyak sebenarnya keluhannya. Makin Gara-gara si inflamasi, gara-gara lemak nih. Kalau tidur nyenyak nggak? Tadi jam 9 ya tidur ya. Iya, tidur jam 9. Cuman itu juga nggak langsung Nggak lelap. langsung. Tapi selama tidur ada suka kebangun-bangun gara-gara sesak. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kadang-kadang kalau lagi sakit batuk aja ke batuk. Terus kalau kadar gula darah selama ini aman-aman aja. Aman. Tensi tadi aman ya, bagus ya. Terus kalau ini kan sudah menopause ya, jadi nggak ada gangguan high Iya. lagi. Nah kalau makan pagi makan nasi, mie, Nasi. nasi, seberapa Harus banyak? nasi saya. Kalau nggak nasi nggak makan ya, Oh, nggak segini makan. atau 2 kalinya? 2 kalinya. 2 kali dari ini. Lumayan banyak ya. Terus pakai ayam, sayur, Saya lebih banyak pakai sayur sih. sayur ya. Nah, Tapi ayam karena nggak boleh karena ada asam urat. oh iya. Terus Kalau ikan proteinnya boleh. ikan. Pagi Iya. masih makan ikan. Enggak. Kadang-kadang cuma tempe yang ceplok telur aja udah. Oh jadi apa karbo sama protein. Iya. Kadang ada sayurnya juga untuk serat ya. Kalau siang sama 2 kali ini. Kalau siang kadang saya nggak makan. Oh terskip Iya. karena banyak kerjaan atau Iya, memang coba-coba banyak nahan? kerjaan. Oh, karena banyak kerjaan. Paling ngemil. Nah pemilannya itu. Ngemil apa nih? Atau roti atau somai gitu, jajan gitu. Roti tawar begini suka nggak? Enggak, Enggak ya. ada isinya. Oh jadi roti yang ada meses, misalnya keju Iya. yang gitu-gitu. Kalau Wah. keju nggak doyan. Oh jadi apa? Ya kayak nanas gitu-gitu. Kacang ijo gitu. Kacang ijo nggak doyan. Nggak suka juga ya. Paling nanas yang sering sama rasa kopi-kopi gitu. Soalnya kan roti yang ada Tepung. isinya iya itu kalorinya lebih gede daripada si nasi jadinya. Belum lagi makannya bukan 1, misalnya 2. Iya. Ditambah Ini aja saya gorengnya. buat roti. Karena ini takut asam lambung Iya, ya. buat ya atau buat ganjil ya istilahnya. Biar ada yang dikunyah-kunyah. Terus berarti makannya nanti jam berapa? Sore? Sore pulang kantor. Pulang kantor jam 5. 5 dah. Jam 5 baru makan. Iya. Wah, kelamaan. Bener tuh asam lambungnya bisa naik Iya, memang. makanya sampai misalnya saya pulang, aku pusing. Di Iya, sini berat bener. nih.
Karena buru-buru deh saya makan gitu. Karena energinya yang tadi udah dipakai siang nggak ada yang ganti. Harusnya kan makan siang buat ngeganti tadi kita kerja gitu. Kadang-kadang nggak sempat gitu. Nggak sempat saking banyaknya ya. Tapi kan ada jam istirahat. Ada. Cuma kalau udah gitu saya mendingan tidur. Oh. Di kursi saya tidur aja sebentar. Udah ntar sampai jam buka lagi. Jam 1 lagi baru ini lagi. Oh, berarti nanti mulai sekarang minimal di jam istirahat itu ada yang dikunyah. Boleh misalnya buah atau nasi 3 sendok sama ikan atau sama apa, telur atau sama sayur, salad sayur tuh boleh. Jangan benar-benar nggak ada yang dikunyah, karena itu adalah jam makan biologis manusia nih. Jadi kalau misalnya terganggu, nanti pas di jam 5 udah sakit kepala. Udah pusing banget. Iya, udah pusing karena tenaganya udah habis, insulinnya turun. Bahaya banget kalau sampai pingsan gara-gara hipoglikemi. Itu yang paling berbahaya tuh kalau hipoglikemi. Jadi nanti mulai sekarang ya paling nggak di jam istirahat ada yang dikunyah gitu ya. Terus makan malam nasi lagi segini. Nasi. Jam berapa? Kalau sore jam 5 saya udah kelewat kan udah nggak kepengen makan. Ya paling makan di jam 7. Di jam 7. Nasi segini atau 2 kali lagi? 2 kali. Bahannya aja kayak Makanya sayuran terus. Sayuran, paling nggak sayuran. Tahu tempe ada. Tempe ada, kentang. Kentang. Kan udah karbo juga. Iya benar. Jadi kayak udah triple nih. Makanya. Triple nih karbonya. Iya makanya. Terus proteinnya pakai apa? Paling telur. Telur aja. Telur aja. Ayam saya jarang sekali. Nggak terlalu suka ya. Nggak terlalu suka ayam. Nah biasanya paling ikannya digoreng, dipanggang, digoreng ya. Karena sering belinya. Iya sih, sering beli daripada masak ya. Iya. Nggak ada waktu lagi. Tahu tempe juga digoreng. Tahu tempe digoreng. Oke, Yang ketahuan beli, nih. yang bisa dibeli aja itu. Sekarang ketahuan nih permasalahannya. Makanya saya mau konsul gitu biar saya bagaimana saya gitu. Jadi permasalahannya pertama karbonya kelebihan, terus skip makan siang tapi makan cemilannya malah yang karbo juga nih, dan karbo utuh kayak roti, somai itu bener-bener tepung, nggak ada proteinnya kayak gitu. Waduh, yang penting kenyang. Iya, yang penting ganjel perut aja ya, padahal isinya juga penting gitu apa yang dimakan. Terus malam juga ternyata udah keburu sore makan, itu pas makan malam jaraknya jadi agak jauh. Iya sih, terlalu ya. Terus kadang deket banget, kadang kejauhan. Terus pas sore juga makan udah keburu habis tenaganya, udah keburu pusing, akhirnya bisa kalap. Jadi kayak kelewatan energinya. Yang tadi harusnya segini ya lebih deh dari 1.300. Nggak teratur ya. Iya benar. Berarti kayaknya kita perbaiki jam makannya. Nanti aku buatin jadwal makan, jam berapa makan, seberapa banyak gitu. Pelan-pelan aja deh. Karena kalau misalnya tiba-tiba aku turunin banyak, nanti pusing, sakit kepala, terus bertahap ya. Nanti nggak bertahan lama nih, keburu teriak dia kecapean. Terus kalau ini kekuatan otot bagus sih, jadi tangan, bagian body itu aman-aman aja. Cuman kaki kayaknya pegel ya. Iya. Nah ini turun under. Jadi mungkin nanti ya boleh latihan jalan kaki aja 5.000 langkah atau 3.000 langkah dulu deh awal-awal, nanti baru naik 5.000 langkah. Kalau udah capek ya istirahat dulu, nggak usah dipaksa. Saya seringnya jalan doang sih, hari Minggu pagi jalan gitu doang. Hari Minggu doang, sisanya nggak sempat. Iya, sisanya nggak sempat. Tapi kalau di tempat kerjaan nggak sempat juga ya karena duduk terus ya. Justru saya malah megang kan 2 komputer nih. Saya di depan menghadapi WP, terima berkas dan data. Setelah itu saya ke belakang data. Ntar ke depan lagi. Bolak-balik berarti. Begitu. Termasuk jalan juga sih, cuman nggak teratur begitu. Tapi ya lumayan. Berarti kan sebenarnya ada aktivitas, nggak cuma duduk ya. Cuman capek juga kerjaannya kayak gitu. Bukan main. Harusnya ada 2 orang dong yang pegang. Harusnya ada 2 orang, tapi karena yang satunya berhenti. Oh gitu. Jadi untuk saat ini saya sendiri nih udah 3 bulan. Oh capek banget. Jadi memang kayaknya ada faktor stres juga di kerjaan. Terus ini fatnya, kalau lemaknya memang over. Mulai dari perut, tangan, kaki semua over. Jadi kita kurangin yang ini nanti pelan-pelan. Terus ini ini untuk raportnya. Biasanya kalau untuk orang Indonesia itu 70. Jadi 64 masih kurang sedikit, masih aman, nggak apa-apa. Kayaknya sih gara-gara ini lemaknya berlebihan.
Terus kesehatan selnya bagus banget nih, karena perempuan itu 5,5 normalnya. Gitu. Nah ini 5,7 gitu. Nah, gitu selnya ya. Jadi sebenarnya selnya aman, sehat-sehat aja. Normalnya 5,5, ini Bu Yuni 5,7. Jadi bagus. Terus control weight-nya kita mau turunin 49 sampai 50 berat badannya. Cuman ya Gitu ya. bertahap deh ya. Terus minimal kita kurangin nyeri lututnya, nyeri pinggangnya, nyeseknya gitu. Terus yang kita harus turunin berat badannya berarti 17 kilo. Cuman kan ini butuh waktu beberapa bulan mungkin, nggak mungkin dalam 1 bulan. Terus yang dikurangin itu fatnya ternyata. Dalam berat badan yang harus kita turunin adalah lemaknya, 17 kilo. bukan ototnya. Ototnya malah udah bagus, nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. Gitu. Tapi kalau bisa tetap kita buat dia tetap stabil, jadi tetap ya. tetap bertahan. Terus ini lingkar perutnya normalnya 0,85, di sini 0,88. Jadi ternyata lemak yang di bawah kulit itu lumayan banyak. Makanya tadi bisa dicubit kan di bagian perut. Iya bisa. Karena ternyata berlebihan. Lemak visceral itu lemak yang tadi nutupin organ, itu yang berbahaya. Normalnya 10, di sini Bu Yuni 14 gitu. Jadi mungkin ini nih permasalahannya, dia nutupin si lambungnya, terus dia nutupin mungkin paru-parunya, makanya kadang-kadang suka nyesek. Terus kalau untuk kebutuhan energi per hari itu 1365, jadi sekitar 1400-an. Nanti aku kasih mungkin, karena kan kita mau turun berat badan, jadi mungkin aku kasih 1200 dulu ya, 1200 aja deh. Jadi kalau misalnya aku kasih 1300, takutnya misalnya Bu Yuni nggak sengaja makan kue, atau misalnya ada godaan somai 1 biji, itu bisa lebih dari 1300. Kadang kan teman kalau hari Minggu ngajakin jalan, Bu. Nah iya benar, itu kan Jalan kalau saya nggak mau dikata-katain. Jadi pasti ada yang dimakan kan. Jadi nanti aku kasih mungkin kalau nggak 1000, 1200 deh. Jadi kalau misalnya nanti nggak sengaja makan somai, ada roti, itu nggak akan lebih dari 1400. Jadi nggak akan naik banyak gitu. Jadi aku Agak kasih. bertahan ya. Jadi kalaupun makan somai ya nggak akan lebih, mungkin 1100 atau 1200 gitu. Jadi berat badan tetap